Apa kabar pemirsa PAL TV? Perjalanan pelesiran PAL TV Nusa Tour ke 3 negara Malaysia, Singapura, dan Thailand masih berlanjut. Di episode sebelumnya kami tiba di salah satu wilayah paling selatan di Thailand, yakni distrik Mueng. Perjalanan kami mengeksplor wilayah ini dengan naik Singgora Tram City Tour. Kami menikmati serunya tur edukatif keliling Songkhla City selama 40 hingga 60 menit lamanya. Mulai dari Patamarong Museum, Songkhla National Museum, lalu menuju Songkhla Old Town. Kami pun singgah di Masjid Asasul Islam, salah satu masjid tertua di wilayah ini. Masjid yang dibangun pada tahun 1850 ini memiliki sumur yang airnya tidak pernah kering. Meskipun di musim kemarau sekalipun loh, para peserta pelesiran yang muslim pun langsung memanfaatkan waktu dengan menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar di masjid ini. Masjid Asasul Islam ini merupakan saksi peradaban Islam di Songkhla, provinsi paling selatan di Thailand. Masjid ini sudah berusia 172 tahun dan memiliki arsitektur tradisional Thailand dengan kubah emas termasuk di menaranya. Bahkan kayu jendela, pintu, dan pilar di masjid ini masih asli menghiasi masjid ini. Oke, kalau ada botol seperti tak ambil air terakhir yang tak pernah kering, balik ke Indonesia, oke, boleh. Selesai sholat, kami melanjutkan mengeksplor wilayah paling selatan dari Thailand ini. Provinsi Songkhla terkenal karena banyaknya bangunan tua. Tahukah kalian kalau Thailand ini tidak pernah dijajah oleh negara manapun loh? Menyusuri kota tua Songkhla memberikan pengalaman yang berbeda karena kita bisa menikmati jejak sejarah di sini. Bagaimana bangunan-bangunan tua di sini terawat. Kota ini juga sangat bersih sekali dan sangat Islami ya. Songkhla Old Town adalah tempat wisata bersejarah di kota Songkhla dengan arsitekturnya yang masih bergaya tradisional. Kota tua Songkhla ini terletak di jalan Nang Khon North, Nang Khon Nai, dan Nang Ngam. Para wisatawan yang datang bisa mengunjungi tempat penggilingan padi tua ataupun kuil Cina yang ada di wilayah ini. Di sekitar kota tua Songkhla di sepanjang jalan juga terdapat banyak street art yang indah dan menarik sebagai tempat untuk foto-foto. Wajar saja karena spot foto ini sangat instagramable sekali sehingga banyak yang mengabadikan diri di sini. Kami pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk foto-foto juga di sini. Untuk kedepannya sangat bagus sekali bagi kita yang jarang ke Thailand. Ini adalah salah satu kota tua yang terawat dan sangat bermanfaat bagi warganya untuk mencari usaha di tempat yang sangat baik, dan kita juga pariwisata yang ada di Thailand ini sangat baik sekali dan kita sangat senang melihat kota tua yang terawat untuk sejarah yang sudah panjang sekali. Kalau di Palembang bagaimana nih? Palembang juga sudah bagus, tapi mungkin penataan kota tuanya harus lebih bagus lagi supaya mendapatkan income daerah yang lebih baik dan para wisatawan bisa lebih berkunjung ke Palembang lebih banyak lagi. Oke, salam PAL TV. Dari Songkhla Old Town, perjalanan city tour dengan menggunakan tram ini pun kami lanjutkan kembali. Dan akhirnya kami tiba kembali di kawasan dekat Samila Beach.
Songkhla memiliki beberapa pantai yang sering dikunjungi wisatawan. Namun pantai yang paling terkenal adalah Pantai Samila yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing, di mana sebagian besar wisatawan asing tersebut berasal dari negara tetangga yang berbatasan darat dengan Thailand Selatan, yaitu Malaysia. Pantai Samila yang memiliki pasir putih yang lembut dan bersih ini terkenal dengan ikonnya, yaitu patung Putri Duyung yang sedang duduk di atas batu di pinggir Pantai Samila. Lihat saja, para peserta pelesiran terlihat bergantian untuk foto-foto dengan patung Putri Duyung berwarna emas ini. Konon, jika pengunjung menyentuh bagian dada patung tersebut dapat kembali secepatnya ke Songkhla. Percaya tidak? Di lingkungan Pantai Samila ini juga tersedia pusat oleh-oleh dan kuliner khas Thailand Selatan. Yang paling terkenal adalah es krim kelapa muda. Selain melihat keindahan Pantai Samila, wisatawan juga bisa melakukan aktivitas lainnya, seperti mewarnai patung keramik yang telah dibentuk, bermain layangan, maupun bermain banana boat. Di dekat patung Putri Duyung juga terdapat ikon Songkhla lainnya, yaitu patung kucing dan tikus, serta Songkhla Gate Sculpture yang diukir dengan tulisan Cina. Pantai Samila yang kami kunjungi ini jaraknya cukup dekat dari kantor Kedutaan Republik Indonesia loh. Hanya 1 kilometer saja. Pantai Samila ini memiliki pemandangan yang lumayan menarik, dihiasi oleh pohon pinus yang berjajar dengan rapi dan rumput hijau di sekelilingnya. Selain itu terdapat juga banyak burung merpati yang terbang di sekitar pantai. Terkadang burung merpati itu mendatangi pengunjung loh. Dari Pantai Samila kami pun melanjutkan perjalanan menuju patung Buddha Wat Pranom Laen Po, terletak di Hatay, Songkhla, Thailand. Patung Buddha ini sangat besar dan berwarna keemasan yang gambarnya seperti ini. Tepatnya di daerah selatan Thailand, patung Buddha Wat Pranom Laen Po ini berada. Kalau berwisata ke selatan Thailand atau Hatay, tentunya menjadi agenda untuk mengunjungi patung Buddha tersebut. Patung Buddha Wat Pranom Laen Po terkenal loh di dunia. Apalagi untuk yang suka traveling, hunting foto, tempat tersebut memang sesuai. Untuk penganut agama Buddha bisa bersembahyangan di sini, karena di sebelah kiri dan kanan patung tersebut terdapat kuil untuk tempat sembahyang. Di depan patung Buddha Wat Pranom Laen Po dihiasi dengan taman hiasan yang bersih dan indah. Para pengunjung yang datang bisa bersantai di sini sambil foto-foto. Tentunya fotonya juga akan terlihat indah ya. Hari semakin sore, kami pun harus bergegas menuju Klong He Floating Market. Di pasar terapung ini terdapat sekitar 200 toko dan 90 perahu yang menawarkan aneka barang lokal. Mulai dari makanan, minuman, t-shirt, hingga tas dan aneka souvenir lainnya. Assalamualaikum, kami sekarang sudah ada di
Buah-buahan dan makanan lezat setempat yang disajikan dalam wadah ramah lingkungan seperti daun pisang dan periuk tanah liat yang bisa dibawa pulang. Seperti kanemot, bola-bola tepung beras goreng, isi kacang merah, kaum yam, nasi campur sayuran, sate ayam, bakso, telur, maupun makanan khas Thailand lainnya seperti pad thai, mango sticky rice, dan lainnya. Selain itu, untuk minuman juga tidak kalah beragam loh. Ada kelapa muda, jeruk peras, hingga es krim kelapa. Aisyah beli apa? Jagung, beli jagung ya? Bunda Aisyah beli jagung, Aisyah yang jari tuh, Aisyah gigit jari. Pasar ini buka di akhir pekan mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sejak pukul 4 sore hingga pukul 9 malam, waktu setempat. Semakin malam, semakin banyak pengunjung yang datang. Mulai dari penduduk lokal maupun para wisatawan. Dan kebanyakan wisatawan yang datang adalah dari negara tetangga Malaysia. Beli apa ini? Kalau kami ini beli telur dari sini tuh, ada ketimun, ada apa? Kecamba, ada kerang. Berapa segitu? 30 baht. Bahkan saat malam hari banyak atraksi yang bisa kita nikmati. Ada panggung yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk bisa bernyanyi juga loh. Di Klong Hei Floating Market ini kita bisa beli aneka makanan dan minuman, juga bisa beli juga bahan oleh-oleh, barang-barang oleh-oleh ya, seperti dessert, sampai Thailand dan macam-macam. Untuk makanan dan minuman ya, menariknya kita bisa membelinya di pasar-pasar perahu-perahu yang ada di belakang. Dari pasar terapung Klong Hei ini kami langsung melanjutkan perjalanan untuk makan malam. Untuk makanan malam kali ini kami menikmati aneka menu masakan dari The Halal Cream Restaurant. Bagi umat muslim tidaklah sulit untuk mencari makanan halal karena cukup banyaknya masyarakat muslim di Songkhla. Wisatawan muslim dari Indonesia tidak akan kesulitan untuk menemukan makanan halal di wilayah ini. Apalagi jika ingin makan makanan halal di Songkhla, cukup mencari tempat makan yang memiliki simbol bulan bintang atau tulisan halal di depan tokohnya. Rasa makanan di wilayah Songkhla juga tidak jauh berbeda dengan makanan di Indonesia. Makanan yang ditemukan di wilayah ini rasanya campuran antara pedas, manis, dan asam. Setelah selesai santap malam, kami langsung pulang ke hotel karena harus segera packing dan beristirahat untuk mengejar perjalanan menuju Malaysia esok hari. Keesokan hari, kami langsung bergegas menuju Kuala Lumpur, Malaysia, karena kami ingin menghabiskan sisa uang ringgit yang masih ada. Untuk menghemat tenaga, kami memanfaatkan perjalanan dengan beristirahat. Saat waktu makan siang, kami singgah makan siang di salah satu kawasan rest area. Makan siang ini, kami puas memilih menu yang sudah tersaji. Karena sudah lapar, kami langsung sibuk dengan pilihan menu yang ada dan langsung mencari tempat untuk makan siang. Selain beristirahat dan makan, di sini juga para muslim menggunakan kesempatan waktunya untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar.
Akhirnya perjalanan kami lanjutkan kembali menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kami masuk ke wilayah Kuala Lumpur pukul 6 sore. Tujuan kami adalah berbelanja di Sungai Wang. Kawasan wisata belanja murah ini masih di kawasan Bukit Bintang di Kuala Lumpur, Malaysia. Sungai Wang Plaza menjadi pilihan buat pembeli ataupun yang melancong yang mau belanja puas tanpa bikin kantong bolong. Bisa dibilang belanja di Sungai Wang Plaza ini mirip seperti belanja di Mangga 2. Hai, kami sudah ada di Sungai Wang. Ini adalah salah satu pusat perbelanjaan paling terkenal di Malaysia. Jadi di sini kita bisa mendapatkan semua oleh-oleh khas Malaysia, mulai dari makanan, minuman, khususnya coklat, ataupun pakaian seperti oleh lainnya dan sepatu, semuanya ada di sini. Malaysia juga ada di sini. Dan menariknya, harga barang yang ditawarkan di Sungai Wang ini murah. Wajar dong kalau para peserta bisa membawa pulang koper tambahan kalau sudah berada di sini. Beragam barang fashion hingga souvenir dengan harga miring dapat dibeli di Sungai Wang Plaza. Tempat belanjanya pun nyaman, membuat para pembeli juga bisa dengan nyaman untuk berbelanja dan memilih barang. Ini jadi kopernya beranak, Pak? Banyak kopernya, 2 jadi 3. Masih belum ya? Masih banyak ya ringgitnya? Masih banyak ringgit. Rp5 ini. Oh, bayar pakai rupiah. Oh. Harga 500 bisa jadi 2,5. Wah, hebat sekali menawarnya. Keren. Ini 250 keren nih harganya. Keren banget. Sungai Wang Plaza beroperasi sejak sekitar tahun 1977. Pusat perbelanjaan ini buka setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 10 malam waktu setempat. Di area ground floor banyak kios yang menjual ponsel, sedangkan di toko permanen kebanyakan dijual perhiasan hingga pakaian. Masih berapa? Ayo, sibuk belanja. Dan jadi beli coklat, beli sepatu. Berapa sepatu itu? Rp90. 90 ya? 20 ringgit. Diskon kan? Wow, sepatunya apa Pendi ya? Ya Allah, masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak. Di lantai-lantai lainnya lebih banyak lagi yang menjual baju, dress, celana, mainan, jam tangan, buku, kosmetik, dan tak ketinggalan pula souvenir. Di beberapa kios bahkan bisa menawar harga loh. Di sini para pembeli juga bisa membayar dengan rupiah. Untuk souvenir juga beragam, dari kaos, gantungan kunci, tas, magnet kulkas, hingga miniatur menara Petronas, semuanya ada. Kaosnya kebanyakan bertema Kuala Lumpur dan daerah lain di Malaysia. Sebuah kaos dijual sekitar Rp10 Malaysia atau Rp31.000. Oke, Kakak Dora. Hai. Kita sudah sampai di hari terakhir ya. Iya, kita sekarang berada di Sungai Wang Plaza, ya tepatnya di Bukit Bintang. Tapi ini adalah perhentian terakhir kita sebelum kita makan malam, dan besok itu transfer ke bandara. Jadi hari ini hari terakhir kita untuk jalan-jalan di Kuala Lumpur. Jadi tur 3 negara ini padat banget ya jadwalnya. Iya, padat dan semuanya harus kejar waktu. Jadi waktu itu sangat penting supaya kita bisa bisa meng-cover semua destinasi wisata yang ada di itinerary. Oke, bagaimana melihat para peserta? Maksudnya kan banyak ibu-ibu ya. Saya rasa cukup senang ya ibu-ibunya dan bapak-bapaknya ya, dan mereka juga bisa kerjasama dengan baik karena kita perlu atur waktu. Jadi mereka juga bisa ngerti dan juga bisa on time. Dan saya rasa cukup oke lah untuk grup kali ini. Ya. Di sini juga ada IT Zone. Pembeli juga bisa belanja laptop dengan harga terjangkau. Sungai Wang Plaza memang terbilang lengkap untuk belanja berbagai kebutuhan.
Yang jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan mau wisata belanja, tentu wajib memasukkan Sungai Wang ke dalam itinerary-nya. Bang, gimana ini selama 6 hari ini? Selama 6 hari ini kita dari KLIA Airport Kuala Lumpur, kita terus ke Johor. Lepas Johor, kita terus masuk ke Singapura. Lepas Singapura, kita tidur di Johor balik. Hari ketiga, kita ke Kuala Lumpur. Tidur di hotel. Bukan di Kuala Lumpur, ke Melaka. Lepas Melaka, kita ke Kuala Lumpur. Lepas ke Kuala Lumpur, kita hari kelima. Hari keempat kita ke Genting. Lepas Genting kita ke Abjai, Thailand. Dua malam di sana. Lepas 2 malam di sana, kita hari ke-6 dah keluar balik, datang ke Kuala Lumpur. Ini ya, hari terakhir ya. Ya. Bagaimana melihat para pesertanya? Peserta okey, enjoy. Dia orang memang enjoy. Jadi bagaimana tips biar tetap bugar selama bawa kendaraan? Tips macam mana tu? Ya, biar tetap bugar selama 6 hari bawa kendaraan terus. Okey. Kan padat jadwalnya. Mana bang bisa kuat? Kuat, strong. Bawa bas. Tak, memang tak minum jamu. Apa pun tak minum. Saya memang standard je. Tapi memang aturannya berkendara di sini bagaimana? Peraturan Peraturannya? dekat Malaysia. Ya, di Malaysia apa dia harus berhenti tiap 2 jam, ada kecepatan khusus. Kenderaan yang kelajuan bas tu kelajuan bas 90 km di Lebuh Raya. Macam kereta 110 km. Dan kita tidak boleh parking sebarang jalan. Kena saman. Setelah dari Sungai Wang, perjalanan kami lanjutkan untuk makan malam di LC Restoran. Makan malam ala carte ini kami menikmati menu ayam goreng khas Malaysia, gulai ikan kekap, dan masih banyak lagi menu lainnya. Sembari santap malam, kami juga bisa menikmati keindahan Menara Kembar Petronas. Restoran ini termasuk salah satu tempat makan yang banyak dikunjungi dan mendapatkan rekomendasi karena rasa masakannya yang menggugah selera. Di sini kita juga bisa menikmati nasi kandar dan kari. Untuk harganya juga cukup terjangkau di kantong. Rasanya kami ingin berlama-lama di restoran ini, namun kami harus segera ke hotel untuk packing barang karena besok kami harus bergegas pulang ke tanah air. Keesokan harinya, kami pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada Kuala Lumpur. Kami meninggalkan Kuala Lumpur dengan sejuta kenangan yang begitu membekas. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Terima kasih untuk perjalanan 7 hari 6 malam yang sangat menyenangkan dalam pelesiran 3 negara ke Malaysia, Singapura, dan Thailand ini. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Sampai jumpa di pelesiran ke tempat wisata menarik lainnya. Bye.